melanjutkan diskusi kita. Mungkin tema diskusi pada malam hari ini begini, Pak. Apa hubungan jiwa kita dengan bentuk? Ya, kalau dulu kan kita pernah membahas hubungan jiwa dengan tubuh. Nah, malam ini kita coba mendiskusikan apa hubungan jiwa kita dengan bentuk. Nah, kalau hari ini kita kan di dunia hidup ini kan, bentuk kita itu kan seperti ini ya. Tubuh ini. Ya, tubuh ini, jasmani ya, jasmani kita. Nah, setelah kita mati, bagaimana bentuk jiwa kita? Seperti itu. Nah, terus bisa nggak dikasih contohnya apa? Ya, mungkin contoh gini. Orang tua kita misalnya kan, orang tua kita yang sudah nggak ada orang tuanya, kayak saya udah nggak ada orang tua kan, itu bentuk jiwa orang tua kita itu ada di mana gitu, atau seperti apa gitu. Kan ada orang bilang, ada yang kalau orang matinya nggak wajar, jiwanya mengawang gitu kan, ngapung gitu kan, gentayangan lah segala macam. Nah ini seperti apa jiwa kita setelah tubuh ini hancur gitu? Ada di mana gitu? Ya itu. Gitu ya. Mantap. Ini pertanyaannya robot ini. Pertama emang saya sendiri kan belum ada. Iya juga. Ini seperti apa bentuk tubuh saya nanti. Tapi oke, kita coba insya Allah Allah berikan hidayah kita malam ini ya. Dan sahabat Rasulullah, sahabat Al-Bait. Jadi kalau kita kembali kepada kajian-kajian kita tentang hubungan jiwa dan tubuh, itu kan sudah kita bahas bahwa ketubuhan materi kita ini tidak terkait sama sekali dengan jiwa. Tapi kalau mau ulang lagi kita bisa buka tayangan yang lalu ya. Intinya kalau ditanya bentuk jiwa kita hari ini di alam dunia hari ini ya seperti tongkrongan kita hari ini ya kan? Ada yang hidungnya pesek, ada yang kupingnya caplang, rambutnya gondrong, pokoknya tongkrongan bentuk jiwanya itu ya termanifestasi dalam tubuh seseorang. Artinya di situ kita dapat poin bahwa tubuhnya seseorang adalah bentuk dari jiwanya di alam materi. Nah itu ya. Sehingga kita bisa dengan cepat mengenali si fulan. Si fulan ini bukan si fulan B. Walaupun ada yang kembar siam sama mirip, tapi kita bisa membedakannya. Khususnya orang tuanya tuh bisa bedain kalau kembar siam. Nah pertanyaan tadi kan ketika kita sudah luluh lantah hancur menjadi tanah, bentuk jiwa kita setelah mati seperti apa gitu ya kan? Seperti tadi contoh bentuk orang tua kita itu di alam akhirat itu jiwanya kayak apa? Ya kan? Artinya bentuk jiwa orang tua kita di alam akhirat gitulah ya. Disebut alam akhirat itu seperti apa kan gitu? Atau saya nanti kalau mati itu bentuknya di alam akhirat seperti apa? Yang pertama, bentuk itu nggak akan hilang. Sebagaimana kita mengenali bentuk kita di alam dunia itu teridentifikasi. Sehingga kita tidak perlu cermin untuk melihat bentuk tubuh kita. Karena itu bukan substansi tentang tentang eksistensi jiwa kita. Ya. Tapi maksud saya gini, bentuk jiwa kita hari ini yang kenalkan kita nih. Apakah kita berangasan atau kita orang yang santun? Kan yang tahu jadi kita orang yang jujur atau orang yang manipulatif kan kita tahu persis. Nah itu sudah ada bentuknya. Bentuk manipulatif yang tahu dia.
bentuk curang yang tahu dia, bentuk kesolehan yang tahu dia, dan seterusnya. Nah, bentuk ini terus menyempurna, ya kan? Sehingga ketika kita mati nanti, bentuk ini menyempurna sebagaimana adanya. Nah, maksudnya gini, dia tetap ada tubuh baru, tanda kutip tubuh baru, tapi bukan unsur-unsur materi. Dari tubuhnya jiwa kita di alam akhirat itu ada, tetapi tidak ada unsur-unsur atom. Atom kan materi. Tidak ada unsur mineral. Tidak ada darah, tidak ada tulang, tidak ada daging. Tapi yang ada adalah bentuk. Dan ini tidak termanipulasi. Analoginya seperti bentuk bulat. Bentuk bulat itu ada nggak? Ada. Bentuk kotak ada. Perlu nggak kotak dalam materi? Perlu nggak materi yang bersifat bundar, bola misalkan? Kan nggak perlu. Dia sudah menjadi eksistensial. Bahwa bulat bukan kotak. Bahwa bentuk Justinus nanti setelah mati, atau bentuk Erik sudah mati, atau bentuk si Budi nanti setelah mati, tidak menjadi Agus. Budi ya Budi, bentuknya Agus ya Agus itu ya. Nah, bentuk ini yang mengenali dirinya sendiri. Nah, karena apa? Dia tidak pernah terbentuk dari ukiran-ukiran yang orang lain kerjakan. Karena dia mengukir diri sendiri, dari bayi sampai dewasanya, kan dia sendiri yang mengukir hidupnya, penderitaannya, bahagianya, susah senangnya, kan dia sendiri. Maka dia sendiri yang menjadikan dirinya itu bentuk. Jadi jiwanya itu akan membentuk tubuh akhiratnya. Nah, seperti apa tubuh akhiratnya? Yang mengenali dia sendiri. Ini persis ketika kita mimpi. Dalam mimpi, bentuk kita ada nggak? Ya. Ada kan? Ada. Misalkan kita mimpi bertemu dengan apa misalkan? Teman ya, ketemu mimpi dapat proyek besar ya kan? Pokoknya mimpi bahagia lah, jangan mimpi yang jelek-jelek lah. Pokoknya dalam mimpi yang enak-enak itu, di situ ada kita kan? Kita mengalami peristiwa itu. Ketika kita ketemu dengan orang yang kita cintai saat SMP dulu, bentuknya ada. Tapi dagingnya ada nggak tuh? Nggak ada, dalam mimpi nggak ada kan? Dan itu begitu nyata, saking nyatanya nggak perlu unsur-unsur material. Karena dia begitu eksistensi dalam mimpi. Nah, untungnya masih ada untung. Atau sayangnya cuma mimpi. Sehingga ketika kita terbangun, hilang. Itu bedanya di situ, Pak. Kalau di akhirat, itu nggak hilang. Abadi. Karena sudah, bayangkan kalau kita mimpi terus tuh, terus nggak bangun-bangun, mimpinya enak. Abadi itu. Nah, begitu di akhirat, kan kita nggak bangun-bangun. Menjadi ukiran yang selama ini ya dibentuk itu. Jadi kalau mimpinya bagus, ya udah sampai bangun tidur mimpinya senang. Aduh sayang mimpinya gua gitu kan. Nah, bayangkan kalau pribadi kita di akhirat itu seperti itu, Pak. Itu seperti abadi itu, bentuknya abadi, menjadi makhluk-makhluk surgawi. Nah, kita nggak bisa mengenal dia selama kita di dunia, karena kita masih terperangkap tenggelam jiwa kita ini dalam tubuh. Harus terurai dulu nih, keluar dulu nih ketubuhan kita. Hancur dulu. Baru kita bisa tidak tertipu oleh kepalsuan, kematerialan. Karena materi kan berubah terus tuh. Jadi eksistensi kita utuh tuh. Nah makanya masalahnya ukiran kita hari ini mengukirnya positif atau negatif. Kokohkan di situ. Ciptakan intensitas yang terus-menerus perbuatan baik, perbuatan soleh. Biarin orang manipulasi, biarin orang korupsi, biarin orang bohong, munafik, biarin. Karena pada akhirnya kitalah pencipta kita sendiri sebagai bentuk kita apa. Sehingga bentuk-bentuk yang ilahiyah inilah yang kemudian disebut para penghuni surga.
Jadi sebetulnya surga yang tercipta itu proyeksi dari jiwa yang sudah dia bangun. Jadi bukan bukan surga ada di wadah tertentu nanti kita nyemplung neraka, enggak. Dia sudah ada di dalam proyeksi jiwa kita. Tinggal kita mengintensitaskan enggak dalam tabiat surgawi. Nah, jangan lalai di dunia ini. Kita sudah alim nih, sudah soleh. Lalu kita terpengaruh nih. Untuk sedikit maksiat lah. Nah, itu namanya lalai. Itu. Makanya agama turun untuk mengingatkan jangan lalai. Maksudnya, jangan sampai bentukan kamu yang sudah ajib punya ini, itu bergeser. Maka ingatlah Tuhan, ya kan? Jalankan ajaran-ajaran Tuhan dan seterusnya. Karena kehidupan ini adalah proses menyempurna dari diri kita yang jiwa yang lemah, mengeksistensi menjadi jiwa yang menguat, yang hakiki, yang tidak hancur, kokoh di alam akhirat. Bentuknya sangat nyata, sehingga dia tidak perlu tubuh materi. Ada tubuhnya, tapi bersifat non-materi, yaitu eksistensi itu sendiri. Makanya seluruh bentuk-bentuk yang kita lakukan di dunia itu akan selalu membentuk sudah apapun itu. Nah, yang kemudian ada riwayat disebut nanti sholat kamu itu di sana menjadi teman kamu, ya kan? Itu bentuk-bentuk itu menjadi lisan kamu yang penuh dengan nasihat itu jadi bentuk di sana. Jadi diri kita. Kurang lebih seperti itu, Pak. Kira-kira bisa dipahami. Insya Allah ya, Pak. Ya. Dari penjelasan Pak Yus, jadi bahwa seseorang itu hanya bentuk-bentuknya hanya bisa dikenali oleh dirinya sendiri. Iya, iya. Berarti orang lain, contohnya saya, atau dari penjelasan tadi Pak Asmana mengatakan bahwa orang tua saya sudah meninggal. Berarti kan ada bentuk-bentuk kenangan tentang orang tua, betul. Kenangan tentang teman gitu kan. Jadi kita orang lain ini hanya mengetahui bentuk-bentuk persis selama di dunia, tapi secara hakikat atau ilahiyahnya tidak pernah tahu. Artinya gini, ketika kita sudah menjadi tubuh akhirat, kan sudah jadi bentuk nih, maka kita akan sangat kenal bentuk orang tua kita ketika dulu di dunia. Di dunia, hanya sebatas itu. Gambarannya seperti itu gitu loh. Sama bentuknya. Seperti kita hari ini mengenal orang lain, walaupun sangat dekat, sebatas itu. Tapi bentukan ukiran spiritual batinnya yang tahu hanya dia kan. Betul. Gitu. Makanya kan dalam riwayat hadis disebut, apakah nanti orang tua saya misalkan ada di neraka, saya di surga, apakah bisa didoain? Bisa. Gitu kan. Karena tadi substansinya, ketika kamu mencintai orang tuamu di dunia, itulah yang hadir dalam bentuk bersama kamu. Berarti kita orang lain menilai seseorang itu dari bentuknya itu hanya probabilitas, kemungkinan ketika tampilan atau bentuk atau kenangan yang kita miliki itu selama di dunia ini hanya itu aja sebatas itu. Tapi ukiran secara hakikatnya hanya dirinya yang tahu. Makanya kan selalu dinasihati bergaulah dengan para ulama, jangan bergaul dengan orang bodoh, ya kan? Karena eksistensi itu kan pada akhirnya menjadi bentuk. Nah, kita akan bersama bentuk-bentuk yang selaras dengan kita, sefrekuensi. Lalu kita biasa bergaul dengan orang-orang, mohon maaf, yang bodoh, ya kan, yang seenak perutnya. Lalu kita nyaman di situ, ya kita bersama mereka, bentuk-bentuknya terjadi. Artinya pergaulan mereka ringnya di situ. Nah, kayak gitu. Jadi seseorang tidak akan asing dengan dirinya, gitu. Nah, hubungan kita di akhirat dengan tubuh-tubuh lain itu tergantung ukiran kita, bentuk kita. Nah, itu makanya hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan, karena jadi bentuk. Jadi poinnya, apapun yang kita pikirkan hari ini di dunia ini ya, apapun yang kita hayali, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita rasakan, itu domainnya semua adanya di jiwa. Ada di dalam jiwa dan selaras dengan jiwa.
tidak pernah keluar dari jiwa, maka keberadaan bentuk-bentuk yang tadi itu bukan imajiner, tapi dia menjadi bagian dari jiwa. Makanya orang bilang itu disebut mental. Mental itu sub-sub dari jiwa. Yang jelas dia bukan ada di otak, bukan di saraf. Gitu. Jadi hati-hati terhadap apa yang kita pikirkan, karena akan jadi bentuk. Apalagi kalau sudah jadi perbuatan, syukur-syukur perbuatannya yang ajib punya. Karena kalau jadi perbuatan lalu jadi kebiasaan kan. Nah, lalu kebiasaannya buruk, susah itu. Sudah jadi bentuk. Rencana mau bikin kursi, tiba-tiba di jalan kok jadi meja. Berubah bentuk. Nah, gitu. Kurang lebih seperti itu. Iya.